Salam penyuluh KB. Sehat, semangat, luar biasa. BKBHI, Bina Keluarga Balita Holistik Integratif dalam pencegahan stunting. Dinas P3P2KB Kabupaten Tanjung Barat Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaan BKBHI, penyuluh KB menjelaskan penggunaan KKA, Kartu Kembang Anak, yang merupakan ciri khas pertemuan Bina Keluarga Balita. Latar belakang: peningkatan kualitas SDM ditentukan kualitas anak sejak janin sampai umur 6 tahun, upaya pemenuhan kebutuhan dasar anak melalui pelayanan BKB Posyandu dan PAUD, Perpres PAUD HI 60 tahun 2013, program BKB sebagai salah satu bentuk pelayanan anak usia dini. Landasan hukum: Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 48. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 26 Ayat 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pasal 1. Pengembangan kelompok BKB Holistik Integratif BKBHI adalah upaya pengembangan kelompok BKB menuju pelayanan yang dilakukan secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi dengan lembaga pelayanan lainnya, Posyandu, PAUD. Kebutuhan esensial anak: kesehatan, pendidikan atau stimulasi, kasih sayang atau pola asuh. BKB, kasih sayang atau pola asuh. PAUD, pendidikan atau stimulasi. Posyandu, yaitu kesehatan holistik integratif dalam rangka pemenuhan kebutuhan esensial anak. Peran orang tua: asuh, ASI, dan ASA. Asuh memenuhi kebutuhan nutrisi, ASI menciptakan rasa aman, ASA melakukan stimulasi atau rangsangan dini. Dalam pelaksanaan BKBHI, kader menggunakan kantong wasiat untuk membantu mengarahkan jalannya kegiatan pembinaan kepada anggota BKB. Bina Keluarga Balita adalah kegiatan keluarga yang mempunyai balita anak 0 sampai 6 tahun untuk meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur. Apa yang dimaksud dengan pengasuhan? Proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, dan intelektual, serta spiritual sejak anak dalam kandungan sampai dewasa. Apa yang harus diketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Tumbuh kembang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Setiap anak unik. Setiap tahapan dipengaruhi oleh tahapan perkembangan sebelumnya dan menentukan perkembangan selanjutnya. Perkembangan dipengaruhi kematangan dan faktor belajar. Setiap tahapan perkembangan ada tugas perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan tidak bisa dipisahkan. Apa yang harus diketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Perkembangan seseorang meliputi aspek fisik, gerakan, kecerdasan, dan sosial emosional atau psikososial. Dalam rentang perkembangan dikenal periode kritis. Perkembangan mengikuti pola perkembangan tertentu. Asupan gizi, nutrisi yang tepat pada saat hamil, pengasuhan yang baik dan benar, pendidikan atau stimulasi merupakan perkembangan otak yang ditentukan oleh hal tersebut. Peran kader BKB dalam tumbuh kembang anak: meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran ibu serta keluarga dalam membina tumbuh kembang anak dengan ikut BKB, mendeteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan KKA, merujuk ke petugas kesehatan bila ditemukan gangguan tumbuh kembang anak, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran ibu serta keluarga dalam memberikan makanan baik bagi anak dan keluarga, mengenai pola asuh anak yang benar. Sistem pengelolaan BKB Bina Keluarga Balita. Sasaran: keluarga atau bukan anak. Fasilitas: kader BKB terlatih, pendamping PKB atau PLKB, tenaga penyuluh lapangan. Kegiatan penyuluhan KB, bimbingan cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak.
media APE, lembar balik, dan beberapa media interaksi dan media penyuluhan, SOP BKB, alat pantau dan evaluasi. Kondisi BKB holistik integratif saat ini: kurangnya komitmen pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam program BKB, kurangnya ketersediaan SDM, di lingkungan masyarakat sudah ada beberapa kegiatan pelayanan, kurangnya akses, pemerataan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan BKB secara menyeluruh dan terpadu. Operasionalisasi BKB di lini lapangan. Prinsip-prinsip BKB menitik beratkan pada pembinaan orang tua dan anggota keluarga menggunakan KKA. Bentuk pelayanan BKB penyuluhan. Pertemuan penyuluhan dilakukan minimal 1 kali menggunakan media APE, melakukan rujukan bila mengalami gangguan pertumbuhan. Materi penyuluhan kelompok BKB. Ada 13 pertemuan. Yang pertama adalah perencanaan hidup berkeluarga, yang kedua memahami konsep diri, yang ketiga peran orang tua dan keterlibatan ayah, yang keempat menjaga kesehatan, yang kelima pemenuhan gizi anak usia dini, yang keenam PHBS. Temuan Poktan BKB, penyuluh KB dan kader dapat menggunakan lembar balik untuk menyampaikan KIE kepada anggota BKB. Selanjutnya, materi ke-7, stimulasi rangsangan perkembangan gerakan kasar dan halus, stimulasi rangsangan, komunikasi aktif, pasif, dan kecerdasan, stimulasi perkembangan kemampuan diri sendiri dan tingkah laku sosial, pengenalan kesehatan reproduksi, perlindungan anak, menjaga anak dari pengaruh media, dan pembentukan karakter anak usia dini. Perencanaan hidup berkeluarga, perencanaan membangun keluarga, menciptakan keluarga berkualitas, melaksanakan fungsi keluarga. Yang kedua, konsep diri positif dan konsep pengasuhan, tujuan pengasuhan, tipe pola asuh efektif, faktor penting pengasuhan, pengaruh pengasuhan, membentuk tingkah laku positif. Yang ketiga, peran dan keterlibatan ayah. Tanggung jawab antara ayah dan ibu, pengetahuan dan keterampilan ayah dalam pengasuhan, manfaat keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Dan yang keempat, kesehatan anak usia dini, jenis penyakit umum pada anak dan cara penanganannya, kesehatan dasar pada ibu hamil dan bayi baru lahir, manfaat imunisasi dan pemberian vitamin, manfaat posyandu sebagai fasilitas kesehatan dasar. Dan yang kelima, pemenuhan gizi anak usia dini, pemenuhan gizi selama hamil hingga anak usia dini, IMD, ASI, ASI eksklusif dan MPASI, praktek pemberian gizi seimbang. Dan yang keenam, PHBS pada anak usia dini, pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, keterampilan dalam penerapan PHBS pada anak usia dini, dan pembiasaan PHBS tersebut. Dan yang ketujuh, rangsangan perkembangan gerakan kasar dan gerakan halus, keterampilan orang tua dalam melatih gerakan kasar dan gerakan halus pada anak, stimulasi gerakan kasar dan gerakan halus sesuai perkembangan usia, memantau dengan KKA, mencari rujukan jika terjadi keterlambatan dalam perkembangannya. Stimulasi perkembangan komunikasi aktif dan komunikasi pasif, melatih kemampuan berkomunikasi aktif dan pasif, melatih kemampuan kecerdasannya, memantau perkembangan anak melalui KKA, cara merujuk ke petugas kesehatan bila tumbuh kembang anak terhambat. Dan yang kesembilan, menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial, kemampuan menolong diri sendiri pada anak usia dini, kemampuan bergaul dan bersosialisasi pada anak usia dini, stimulasi kemampuan tingkah laku sosial pada anak usia dini. Dan yang ke-10 adalah pengenalan kesehatan reproduksi pada anak usia dini, tentang kesehatan reproduksi anak, mencegah kekerasan seksual pada anak, pengetahuan tentang fungsi dan kesehatan reproduksi anak usia dini. Yang ke-11 adalah perlindungan anak, pengetahuan hak anak, ancaman bahaya fisik dan non-fisik anak usia dini, kekerasan dan perlindungan anak usia dini, prosedur pelaporan kekerasan terhadap anak. Menjaga anak dari pengaruh media, dampak positif dan negatif teknologi terhadap anak, memberikan keterampilan kepada orang tua menggunakan teknologi secara bijak, membatasi dan mengawasi anak dalam menggunakan media teknologi. Dan yang terakhir adalah pembentukan karakter anak usia dini,
mengenali karakter anak, mengembangkan karakter anak, mengamati perilaku anak, penguatan karakter anak, pembiasaan dalam kehidupan, catatan dan aktivitas anak sehari-hari. Model pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan pada hari dan tempat yang sama. Hari atau tanggal dan tempat pelaksanaan sama dengan kegiatan BKB PAUD dilaksanakan bersamaan dengan pelayanan Posyandu. Model yang kedua, pelayanan pada hari yang sama, tempat berbeda. Hari atau tanggal yang sama dengan pelaksanaan berbeda. Posyandu dilaksanakan lebih awal di tempat A, kemudian ibu dan anak menuju ke tempat B untuk masuk kelompok PAUD dan BKB. Dan yang ketiga, pelayanan pada hari yang berbeda dan tempat yang sama. Hari atau tanggal yang berbeda dan tempat pelaksanaan yang sama. Posyandu dan PAUD dan BKB dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan lebih awal di tempat A, kemudian ibu dan anak menuju ke tempat B untuk masuk kelompok PAUD dan BKB. Berikut media pendukung BKB, ada BKB Kit dan APE Kit. Media interaksi orang tua dan balita sebagai alat bantu pendidikan anak balita, alat permainan edukatif dan BKB Kit. Di sini gambar adalah kader sedang mencoba APE dan anak-anak dengan BKB Kit dan APE-nya. Sarana dan prasarana BKB, yang pertama adalah SK kelompok, yang kedua tempat penyimpanan materi dan media penyuluhan, yang ketiga papan nama kelompok, yang keempat buku administrasi kelompok, yang kelima media penyuluhan BKB Kit, dan yang keenam alat tulis. BKB, orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Mau jadi orang tua hebat? Ayo ke BKB. Terima kasih. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi laman Facebook Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Instagram BKKBN Jambi Official, website jambi.bkkbn.go.id, dan YouTube channel BKKBN Jambi. Salam penyuluh KB, sehat, semangat, luar biasa.